Muhyiddin. Saya Prianda. Saya Nur Habibah Siregar. Kami dari kelompok 9 TI SMA hari Rabu jam 9.40 akan menyampaikan proses pembelajaran dengan materi sejarah kebudayaan Islam. Dengan model include learning. Saya sebagai pembuka. Saya sebagai pemateri. Saya sebagai penutup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Pak. Ibu. Silakan dipimpin ya Pak. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, terima kasih Pipa. Sekarang Ibu mau periksa kehadiran kalian ya. Ada teman yang sakit? Enggak ada Bu. Nggak ada. Ibu mau periksa dulu ya. Rani Astuti, Ada Bu. Afifa, Hadir, Bu. Dina Aprilia, Ada Bu. Caca, Ada Bu. Desi, Ada Bu. ya hadir semuanya ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bangku kalian ini disusun dengan rapi agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Ya Bu. Tolong dirapikan, Ibu. Baiklah. Nah, anak-anak, ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Wah, aku nggak ingat. Berarti Rani nggak nyimak ya. Baiklah. Sekarang pembelajaran kita adalah tentang sejarah Nabi Muhammad. Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kedua, bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah atau hikmah dari sejarah dan strategi dakwah Nabi di Mekah. Nah, Baik, jadi tujuan kita pelajaran pada siang hari ini yaitu bagaimana keadaan serta bagaimana strategi dan cara Rasulullah berdakwah di Mekah dan di Madinah. Inti dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Baik, sekarang Bapak mau nanya, substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu apa? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Ada yang tahu nggak? Enggak, Pak. Baik, jadi ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah itu yang menjadi pokok dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu yang pertama, Nabi Muhammad SAW menerima wahyunya itu kapan, kemudian berdakwah pertama kali kepada siapa, kemudian bagaimana kondisi di sekitar Arab ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi sekarang Bapak akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada yang tahu kapan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Ada 17 Ramadan lah. Ketika Nabi umur berapa? 40. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali 40 tahun. Ya. Ketika itu Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu yaitu di Gua Hira.
Ada yang tahu apa wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad? Al-alaq, Kak. Baik. Bapak mau seseorang membacakan wahyu pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, siapa yang bisa membacakan? Caca. Oke, Caca, silakan. Al-alaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Jadi wahyu pertama kali itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berumur 40 tahun di Gua Hira. Yang wahyu pertamanya yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pertama tadi substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yaitu wahyu pertama. Wahyu pertama sekaligus pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Kemudian yang kedua, ada yang tahu apa ajaran pokok dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Akidah. Ya, betul. Satu lagi ya Pak? Nur Habibah, ada yang tahu apa ajaran Nabi Muhammad SAW di Mekah yang paling ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW? Enggak tahu, Pak. Nah, baik. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, ketika beliau diangkat menjadi Rasul, yang paling utama dalam dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengenai akidah. Karena kejahilan orang Arab pada waktu itu adalah mengenai keakidahan mereka yang dikatakan jahiliyah dalam masalah ilahiyah atau menyembah. Karena kalau mereka dibilang jahiliyah dalam teknologi tidak, dan juga dalam ekonomi mereka tidaklah jahiliyah karena mereka cukup maju pada zaman. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu, maka Nabi Muhammad disuruh untuk berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum Quraisy dan kaum Arab pada masa itu. Jadi ada strategi dakwah yang disampaikan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah kepada masyarakat Quraisy dan masyarakat Arab pada masa itu. Di sini ada strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ada yang namanya strategi cara diam-diam, kemudian ada juga strategi dakwah dengan cara terang-terangan. Bapak mau tanya kepada seseorang, ada yang bisa menjelaskan apa itu dakwah secara diam-diam atau dakwah secara terang-terangan? Berani? Ya, Pak. Apa itu dakwah Nabi secara diam-diam? Enggak tahu, Pak. Ada yang lain yang tahu? Silakan. Secara sembunyi, Pak. Oke. Baik, jadi gini. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah pada waktu itu, jadi beliau masih, agama Islam pada masa itu masih sedikit. Jadi jika seandainya dakwah secara terang-terangan, maka akan ditolak oleh kafir Quraisy. Maka Nabi akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang-orang masyarakat Mekah dengan cara diam-diam. Pertama, beliau berdakwah kepada keluarganya, kemudian para kerabat-kerabatnya,
dan orang-orang yang terdekat dengan beliau. Sehingga kemudian setelah umat Islam mulai banyak, akhirnya maka turunlah perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Baik, karena waktu juga untuk masalah dakwah secara terang-terangan dan dakwah secara sembunyi-sembunyi akan kita bahas. Kalian, kalau dari materi tadi yang sudah dijelaskan, apa yang Anda semua bisa simpulkan dari materi tadi, dan yaitu tentang sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Siapa yang bisa menyimpulkan materi? Dina? Bisa menyimpulkan Dina? Sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu ada substansinya dari wahyu pertama, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Desi bisa menyimpulkan? Yang disampaikan oleh Nabi pada dakwah di Mekah itu memperbaiki akhlak, dan akidah dari masyarakat sana. Ya, baik. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu pada umur 40 tahun, yaitu pada 17 Ramadan, yaitu yang pertama diterimanya wahyu itu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana dakwanya strateginya yaitu secara terang-terangan dan secara diam-diam. Itulah materi kita pada hari ini. Baiklah, untuk tugas minggu depan yaitu tentang sejarah dakwah Rasulullah di Madinah. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Untuk penutup yaitu doa. Siapa yang bisa mimpin doa? Rani. Iya, Rani, doa. Baiklah, siap gerak. Umat juga berdoa mulai.